Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita. Nikmat terbesar Allah berikan atas kita ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita umur panjang. Yang mudah-mudahan umur yang Allah berikan sampai dengan hari ini kita senantiasa manfaatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketaatan itu bisa membawa maslahat dalam kehidupan kita fid dunya wal akhirah insyaallah. Saya turut mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga yang sakit-sakit Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya. Yang punya hutang semoga Allah lunasi hutang-hutangnya. Yang punya masalah sampai dengan hari ini belum menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah kita semua. Kita luruskan niat kita, lempengin hati kita untuk senantiasa bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengkaji, menggali apa-apa yang pernah disampaikan lewat tangan-tangan para ulama kita, yang mudah-mudahan ilmu itu sampai bersandar kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah tema kita kali ini tentang hijrah dan hajar dalam Islam. Di mana ulama menyebutkan kata hijrah itu berasal daripada kata hajara yuhajiru muhajiratan wa hijratan. Di mana di dalam menarik sebuah kata hajara yuhajir ini berasal daripada akar kata hajara yahjuru hajran. Ya, memiliki makna al-mufaraqah, yaitu meninggalkan satu tempat menuju tempat yang lain. Apakah perpindahannya itu ya perpindahan di tempat yang buruk menuju yang baik, atau sebaliknya? Ini secara umum yang namanya hijrah ini maknanya al-mufaraqah, meninggalkan satu tempat menuju tempat yang lain. Nah, di mana disebutkan bahwasannya al-hijrah bil kasri mufaraqatu baladin ila ghairih. Hijrah dengan mengkasrahkan huruf haknya adalah maknanya apa? Meninggalkan satu negeri menuju negeri yang lain. Fa in kanat qurbatan lillah, di mana jika hal itu dilakukan dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya, maka hijrahnya itu disebut apa? Al-hijratus syar'iyyah, maka disebut dengan hijrah syar'iyyah namanya. Jadi ketika ada orang meninggalkan negerinya menuju negeri yang lain, ya semata-mata untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perpindahan seseorang meninggalkan negerinya ini disebut dengan hijrah syar'iyyah. Ya. Nah, di mana ulama membagi ada dua macam hijrah. Ada nanti kita menyebutkan hijrah fisik, ada hijrah non fisik. Pertama kita akan bahas bagaimana ulama membagi tentang hijrah fisik ini. Di mana hijrah yang dilakukan dengan meninggalkan secara fisik suatu negeri menuju negeri lainnya dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di mana di dalam hijrah fisik ini ada macam-macam nih. Yang pertama hijrah Islam. Ya, perintah untuk hijrah meninggalkan kota Makkah menuju wilayah yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai tempat hijrah para sahabat itu. Tercatat ya bahwasannya hijrah yang semacam ini semenjak terjadinya peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hijrah ini sudah enggak berlaku lagi. Ya, meninggalkan Makkah ya
menuju tempat-tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semenjak peristiwa pembebasan kota Makkah, maka hijrah yang semacam ini sudah tidak diberlakukan lagi. Maka kalau kita lihat bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la hijrah ba'dal fathi. Ya, Rasulullah sampaikan tidak ada lagi hijrah setelah ya al-fathi ini disebutkan apa? Ya, peristiwa pembebasan kota Makkah. Walakin jihadun wa niyah. Akan tetapi yang tetap ada adalah jihad dan niat itu. Wa idza istunfirtum famfiru. Maka kalau kalian diperintahkan untuk berangkat berjihad, maka berangkatlah kalian. Ya, jadi hijrahnya sendiri semenjak peristiwa pembebasan kota Makkah sudah enggak ada lagi kewajiban itu. Ya, yang ada adalah jihad dengan niat fisabilillah itu. Ya. Nah, ada tercatat di dalam sirah 4 tahapan hijrah Islam. Yang pertama, pernah para sahabat diperintahkan Nabi untuk menuju satu negeri yang namanya Habasyah. Ya, sekarang negerinya namanya apa? Ethiopia ya. Di mana hijrahnya para sahabat jazakallah menuju Habasyah tidak lain adalah untuk menghindari intimidasi daripada orang-orang kafir Makkah. Ya, namun dalam fase pertama ini Rasulullah SAW beliau tidak ikut ya bersama para sahabat ke kota Habasyah. Jadi bagaimana upaya Rasulullah SAW menyelamatkan para sahabat daripada penindasan, intimidasi, kezaliman orang-orang kafir Makkah kala itu. Maka sebagian sahabat ada yang hijrah ke Habasyah. Kemudian yang kedua ke Yathrib, ke Madinah. Hijrahnya Rasulullah SAW beserta para sahabat dari Makkah menuju Yathrib ke Madinah menjadi fase dibangunnya pondasi pemerintahan Islam dalam rangka apa? Menegakkan aturan-aturan syariat. Jadi semenjak hijrahnya Rasulullah bersama para sahabat di kota Madinah, Rasulullah membangun imperium Islam. Ya, satu negara yang memiliki kedaulatan. Karena dengan adanya negara yang berdaulat itu, maka terlaksanalah 2 kefarduan. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kenapa? Karena ada ranah yang menyangkut masalah urusan-urusan orang banyak yang itu ranahnya di tangan penguasa. Maka dibentuklah ya pemerintahan Islam dalam rangka menjalankan aturan-aturan syariat secara kafah pada waktu itu. Kemudian hijrah yang ketiga, hijrahnya para kabilah-kabilah Arab, ya itu di sekitar menuju Madinah untuk memeluk Islam dan belajar tentang ajaran Islam langsung dari sumbernya. Siapa? Kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pada saat Rasulullah menetap di Madinah, banyak kabilah-kabilah Arab itu menuju tempatnya Rasulullah SAW untuk mendapatkan pengetahuan tentang Islam langsung dari sumbernya. Ya, yang kemudian ketika mereka dirasa cukup mendapatkan pengajaran itu, mereka kembali kepada masing-masing kabilah Arab itu sendiri. Kemudian yang keempat ini juga termasuk hijrahnya penduduk Makkah ke Madinah. Ya, di mana hijrahnya penduduk Makkah ke Madinah ini menghadap juga kepada Rasulullah SAW. Ya, untuk mendapatkan pengajaran Islam dari Rasulullah SAW untuk kemudian mereka kembali ke kota Makkah. Nah, jadi ini yang disebut dengan hijrah fisik, ya, hijrah Islam yang hijrahnya ini semenjak peristiwa Futuh Makkah, pembebasan kota Makkah sudah tidak diberlakukan lagi. Ya. Yang kedua ada hijrah dari wilayah kafir. Ya, wilayah kafir ini yang bagaimana? Hijrahnya seorang muslim dari negeri kafir menuju negeri Islam. Para ulama ketika menyebutkan negeri kafir itu yang bagaimana? Negeri-negeri yang tidak bisa dijalankan ajaran Islam secara terang-terangan di dalamnya. Atau ada satu negeri yang menampakkan permusuhannya secara terang-terangan ya terhadap kaum muslimin sehingga punya potensi besar
akan terjadinya peperangan dengan kaum muslimin waktu itu. Jadi kalau hari ini kita tinggal di negeri kita ini, kita masih bisa mengamalkan ya amalan-amalan ibadah ritual ya dengan bebas, dengan adanya jaminan dari pemerintah kita, ini tidak termasuk yang disebut ini. Ini sampai orang mau sholat aja susah. Ya, mau mengamalkan 2 kefarduan aja kagak bisa. Dan bahkan kaum muslimin mengalami tekanan-tekanan yang berpotensi akan terjadinya peperangan dengan kaum muslimin. Maka dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hijrah seorang muslim meninggalkan negeri kafir ya ini adalah hukumnya wajib berlangsung sampai hari kiamat. Ya, kalau ternyata kaum muslimin kagak bisa ngapa-ngapain di situ, ya pindah aja udah. Gitu ya. Dan ini ulama sepakat hukumnya wajib sampai hari kiamat. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan ila Khaf'am. Rasulullah telah mengirim kami dalam sebuah kesatuan militer menuju daerah yang namanya Khaf'am. Fa'tasama nasun minhum bis-sujud. Kemudian orang-orang di antara mereka berlindung dengan cara bersujud. Fa'asra'a fihimul qatla. Kemudian terjadi begitu cepat pembunuhan di antara mereka. Ya, qala Rasulullah SAW, ya, sebagaimana Rasulullah disampaikan, ya, bahwasannya ada laporan fabalagha dzalik an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amara lahum binisfil aqli. Kemudian Rasulullah memerintahkan agar mereka diberi setengah diah. Ya, waqala, kemudian beliau bersabda, ana bariun min kulli muslimin yuqimu baina azhuril musyrikin. Kata Nabi apa? Aku berlepas diri dari setiap muslim yang masih bermukim di antara orang-orang musyrik. Qalu, mereka kemudian bertanya, ya Rasulullah, lima? Wahai Rasulullah, kenapa kok begitu? Apa kata Nabi? La tara'a narahuma. Ya, karena keduanya sudah terlihat ya api peperangan di antara mereka itu. Jadi ketika terjadinya salah satu bentuk intimidasi yang kemudian mengkhawatirkan terjadi potensi besar peperangan kepada kaum muslimin, maka kalau ada kaum muslimin yang masih menetap di situ, sampai Nabi menyampaikan apa? Ana bariun min kulli muslimin. Saya berlepas diri daripada seorang muslim yuqimu baina adhulil musyrikin, yang masih kekeh aja tinggal di situ. Nah, sehingga ulama menyebutkan wajib tuh orang tuh kudu pindah, karena bisa membahayakan agamanya, gitu ya. Nah, kemudian gugurnya kewajiban hijrah yang saya sebutkan tadi, ya ada 2 orang yang dima'fu, mendapatkan rukhsah. Siapa? Orang yang tidak mampu melakukan hijrah. Ya, kayak sekarang ini kan bagaimana hijrahnya seorang pindah dari satu negara ke negara lain, secara birokrasi antar negara saja sudah berbeda. Ya, butuh paspor, gitu kan? Ya, butuh visa, ya, butuh ongkos perjalanan juga. Ini enggak gampang. Bagi mereka yang tidak mampu berhijrah, dimakfu oleh Allah. Yang kedua siapa? Orang yang mampu melakukan hijrah, tapi ternyata dia masih bisa menjaga agamanya. Mau dihantam kanan kiri, depan belakang, atas bawah, ya, oleh orang-orang kafir pada waktu itu, dia tidak bisa tersentuh, nggak bisa disakiti, bahkan tidak dihalang-halangi dirinya untuk menjalankan ajaran Islam. Jadi ketika dia melihat satu negeri, ya, yang di situ banyak orang-orang kafir yang tidaklah mungkin Islam ini bisa tegak dengan aturan-aturannya, ya kalau dia kemudian masih tetap di situ, tidak mau kemudian dia berhijrah padahal dia mampu, yang jelas dia kudu punya jaminan bahwa agamanya bisa selamat. Ya, ada jaminan dulu, ya. Dan ini pernah disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, di dalam kaulnya beliau mengatakan apa? Wa dallat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala anna fardul hijrah ala man ataqaha.
Sunnah Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hijrah diwajibkan atas orang yang mampu. Ya, yang bagaimana yang mampu? Innama huwa ala min fitanin an dinihi bil balad alladhi yusallimu biha. Yang dia punya potensi, ya, untuk tidak selamat dari fitnah atas agamanya. Jadi kalau ada orang tinggal di satu negeri, dia kemudian menetap di negeri itu, ya, dia kemudian mendapatkan satu keadaan di mana agamanya itu tidak mungkin bisa selamat dengan kondisi di wilayah itu, maka ini termasuk, ya, kewajiban ada pada diri seorang untuk melakukan hijrah. Dia tinggalin tuh negeri yang dia tinggalin, ya. Nah, adapun orang-orang yang masih aman, ya, lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzina liqaumin bi Makkah. Ini Rasulullah ternyata, ya, pernah mengizinkan sebagian sahabat yang pernah tinggal di kota Makkah, ya, di mana sebagian sahabat ini tetap tinggal di kota Makkah, ya, ba'da islamihim, ya, setelah keislaman mereka. Sampai diantaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ini pamannya Rasulullah SAW, wa ghairuh, dan banyak sahabat yang lain. Ya, idlam yakhafu al-fitnah. Sementara mereka tidak khawatir dengan adanya fitnah-fitnah yang bisa menjaga, ya, terjaga agamanya gitu. Jadi sekalipun banyaknya fitnah-fitnah, ya, para sahabat sebagian ini mampu mengendalikan fitnah itu. Maka ini Rasulullah memberikan rukhsah kepada mereka. Nah, sehingga ulama menyebutkan tidaklah wajib hukumnya ketika ada seorang muslim tinggal di wilayah kafir, ya, yang kemudian dia masih bisa tetap menjaga agamanya biar selamat, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ini, ya. Yang ketiga, hijrah tobat dari wilayah maksiat. Jadi ada orang yang kalau menetap di satu tempat itu keganggu perjalanan proses tobatnya itu. Ya, kalau dia tetap di kampung itu, nggak akan benar tobat dia. Akan kebujuk lagi, akan kerayu lagi untuk berbuat maksiat, maka dia kudu tobat pindah ke wilayah yang lain. Ya, di mana disebutkan bahwasannya hijrah tobatnya seorang muslim dari wilayah maksiat ini adalah hijrah seorang muslim yang dia bertobat dari dosa-dosa dia di hadapan Allah. Dari satu wilayah yang punya potensi mengganggu proses perjalanan tobatnya dia. Ya, kalau masih di situ udah kagak bener aja dah, gitu kan. Masih ketemu teman-temannya yang doyan minum, masih ketemu teman-temannya yang suka main judi ngadu ayam, gitu ya. Tapi kalau orang dipindah, mungkin ada kesempatan nih, ya, tobatnya jadi bener gitu. Kenapa dia nggak rusak lagi sama orang-orang teman yang dulu yang ahli maksiat itu, ya. Nah, hijrah jenis ini tetap berlaku sampai tertutupnya pintu tobat. Ya, saat matahari terbit dari barat sebagai tanda-tanda min asyratis sa'ah, sebagai tanda-tanda datangnya hari kiamat. Jadi sebelum matahari terbitnya dari barat, tobat kita kudu. Ya, kewajiban ini ada. Sampai orang itu meninggalkan wilayah yang punya potensi mengganggu pertobatan dia itu. Ya, tobat dari dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini disebutkan peristiwa ketika malaikat azab dengan malaikat rahmat berselisih. Ada seorang yang membunuh 99 tambah 1 orang. Ya, pada saat dia telah membunuh manusia yang jumlahnya 99 orang, dia ketemu seorang rahib. Dia tanya, "Ya rahib, saya bisa enggak tobat saya diterima oleh Allah kalau saya ini bertobat atas kejahatan yang saya lakukan?" "Memang apa kejahatanmu?" "Saya telah membunuh 99 orang. Kata seorang rahib ini, "Ya enggak mungkin lah tobat kamu diampuni oleh Allah diterima. Kenapa? Jahat bener kamu itu." Ya, mendapatkan informasi begitu, tambah gedek nih laki-laki. Akhirnya tambah lagi, ya, biar genap jadi 100 orang, disikat juga si rahib. Akhirnya mati, dia telah membunuh genap 100 orang itu. Ya, dalam perjalanannya kemudian ketemu seorang alim. Dengan pertanyaan yang sama, beliau sampaikan, "Kira-kira saya diterima enggak tobatnya nih
karena saya telah melakukan kejahatan yang begitu dahsyat. Saya telah membunuh 99 orang tambah 1 baru aja tadi. 100 orang saya bunuh. Ya, apa kata seorang alim ini? Ya, tobatmu diterima di hadapan Allah asalkan kau meninggalkan ya tempat wilayah yang dulu kau menetap di situ ke wilayah yang di situ banyak orang-orang ahli ibadah. Maka terjadilah perjalanan begitu panjang. Di tengah perjalanan seorang yang tobat atas pembunuhan 100 orang ini, tiba-tiba ajalnya nyampe mati. Kata malaikat azab, wah ini orang mah jahat, udah 100 orang dia bunuh, pantasnya masuk neraka. Kata malaikat rahmat, enggak dong, ini orang penghuni surga. Kenapa? Dia udah tobat. Ya, dalam kondisi berselisih, Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis, ya, Nabi menceritakan Allah mengutus seorang malaikat lagi. Ya, yang mengusulkan kepada 2 malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab ini untuk mengukur kira-kira jarak yang terdekat antara kampung A, tempat dia yang banyak maksiat itu, dengan kampung B sebagai tujuannya. Kira-kira dekatan yang mana? Setelah diukur ternyata jarak seorang pembunuh 100 orang yang dibunuh ini, dia mau bertobat, ternyata sudah mau mendekati tempat hijrahnya itu. Maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya seorang yang telah membunuh manusia 100 orang itu. Ya, ini Rasulullah sampaikan ya cerita ini, kisah ini di tengah-tengah para sahabat ya, ketika memang awal-awal iman sahabat baru saja meninggalkan segala bentuk ya kejahatan-kejahatan antar manusia. Kenapa? Karena peperangan di tengah-tengah bangsa Arab itu biasa gitu ya. Ya, kabilah-kabilah berperang itu biasa. Ya, ini motivasi. Bahwasannya hijrah tobatnya seseorang yang dia memiliki dosa-dosa di hadapan Allah dengan cara apa? Dia meninggalkan tempat yang berpotensi akan mengganggu proses pertobatannya, hukumnya wajib. Kalau masih di situ udah kagak bener aja dah, gitu ya. Udah kagak bener dah nih. Kalau masih di situ kenapa? Masih kumpul sama teman-temannya, ya masih kongko bareng sama teman-teman yang dulu ngajakin dia maksiat, kagak beres, gitu ya. Nah kemudian ada yang kedua, hijrah non fisik. Di mana hijrah non fisik ini hijrahnya seseorang kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang dimaksud dengan hijrah kepada Allah? Ya, menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat untuk mengabdi, mencintai Allah lebih daripada apapun, dan senantiasa mengikhlaskan ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hijrahnya seseorang kepada Allah benar-benar ya menyerahkan diri ya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kecintaannya itu ya melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk hijrah kepada Rasulullah. Bagaimana dimaksud dengan hijrah kepada Rasulullah ini? Menjadikan tindak tanduk ucapan dan perbuatan Nabi secara batin maupun zahir senantiasa berada di dalam ya risalah ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang hijrahnya kepada Rasulullah benar-benar menjalankan sunnah-sunnah beliau. Ya baik apa yang ada secara batin, ya bagaimana sifat yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya termasuk ucapan beliau, perilaku beliau ditiru semuanya. Itu hijrah seseorang kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Surat An-Nisa ayat 100 tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah. Barang siapa hijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Ya, maka niscaya mereka akan mendapati di muka bumi tempat hijrah yang apa? Muraghaman katsiran wasa'ah. Udah tempat hijrahnya luas, rezekinya juga banyak. Jadi bumi Allah ini luas. Ya. Enggak usah khawatir dengan dia pindah dari tempat itu pindah ke tempat yang lain. Jangan takut miskin, jangan. Ya. Jangan ketakutan miskin. Kenapa? Karena bisa jadi ketika dia pindah dari tempat yang dari tempat awal dia yang penuh dengan kemaksiatan itu,
ya pindah ke tempat yang lain menuju Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, insya Allah dia pasti mendapatkan tempat yang luas, rezeki yang banyak lagi. Ya, ini disebutkan bahwasannya inilah makna hijrah non fisiknya seseorang. Ada orang yang kerja di tempat maksiat, ya kudu hijrah. Jangan dia takut, ya. Kalau dia hijrah takut gajinya di tempat yang baru kecil. Ya, kalau gajinya kecil nggak bisa memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Akhirnya apa? Takut miskin, nggak pindah-pindah. Jangan, ya. Nah, hijrahnya seseorang ini kepada Allah dan Rasulnya dalam rangka menunjukkan bagaimana seorang ini memiliki iman yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini disebutkan juga dalam hadis yang cukup masyhur, ya sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Walikulli imri'in ma nawa. Ya, dan tiap-tiap segala sesuatu didapat tergantung kepada niatnya. Jadi barang siapa yang berniat, faman kanat hijratuhu ilallahi wa ila rasulih, barang siapa yang dia hijrah berniat karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa ila rasulih, maka hijrahnya tercatat. Ya, dia dianggap hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya ini untuk memperoleh kenikmatan dunia, awim ro'ah, yatazawwajuha, atau seorang wanita yang akan dia nikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya itu ya akan dapat sesuai dengan niatnya sendiri. Jadi kalau ada orang hijrahnya karena dunia, dapat dunia, akhirat enggak. Ya, saya ingat seorang bijak pernah mengatakan, dan akhirnya banyak yang posting-posting juga, di bahasanya cakep juga nih. Ya, kalau kau kejar dunia, kau belum tentu dapat. Kalaupun kau dapat, belum tentu banyak. Kalau kau dapat banyak, belum tentu kau puas. Kalaupun kau puas, puasnya sementara saja. Tapi kalau yang kau kejar akhirat, akhirat pasti dapat. Kalau sudah dapat, pasti banyak. Kalau sudah banyak, pasti kau puas. Dan puasnya puas selama-lamanya. Masya Allah. Ya, jadi kalau ada orang benar-benar hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, puas selama-lamanya. Tapi kalau dikejar dunia, udah puasa cuma sementara doang. Bini yang cakep bakal peot, bandai yang banyak bakal habis. Ya, kan begitu tuh. Ya, tapi kalau ngejar akhirat, puas selama-lamanya, masya Allah. Ya, nah ini juga disebutkan yang namanya seorang muhajir. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Seorang yang disebut dengan hijrah, yang disebut dengan hijrah non fisik adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrahnya seorang yang dulunya penuh dengan kemaksiatan, apa-apa yang dilarang dia kerjain, kemudian dia tinggalin, ini hijrah juga. Ya, yang makna ini begitu dalam termaktub dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, apa sih perbedaan antara istilah hijrah dengan hajar ini? Nah, ini berbeda nih. Kalau tadi kan yang namanya ya kata hijrah, ya asal katanya hajaro, ya asal akar katanya. Tapi asal katanya hajaro yuhajiru. Ya, kata hijrah daripada kata akar katanya hajar, hajara, ya. Yang maknanya apa? Bisa punya makna at-tarku, meninggalkan. Al-i'rad, berpaling. Al-qat'u, memutus. Atau al-man'u, menahan. Nah, sekarang yang disebut dengan hajar ini bagaimana? Ya, punya makna yang berbeda dengan istilah hijrah. Ya, para ulama mendefinisikan istilah hajar ya dalam fikih itu dengan definisi sesuai pada konteksnya masing-masing. Biar antum bisa memahami perbedaan antara hijrah dengan hajar, ini beberapa contoh yang ada ketika diterapkan tergantung pada konteksnya masing-masing. Pertama adalah hajar al-akh al-muslim. Ada istilah ya hajar al-akh al-muslim.
Apa yang disebut dengan istilah ini? Mengambil sikap untuk menjauhi dan tidak berkomunikasi dengan sesama saudaranya yang muslim karena disebabkan satu permusuhan atau persengketaan. Gara-gara anak sama anak berantem, ya, anak sama anak berantem di tetangga. Masing-masing anak ngadu sama babenya. Bapak sama bapak berantem tetangga. Gara-gara berselisih, dia gak ngomong, gak komunikasi. Bagaimana hukumnya? Ulama sepakat hajar yang model begitu tuh hukumnya haram. Apalagi sampai melebihi 3 hari semenjak terjadinya pertikaian itu terjadi. Ya, dalam hadis coba kita lihat ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim yang tidak saling bersapaan dengan saudaranya sesama muslim lebih daripada 3 malam. Yaltaqiyani, pada saat mereka saling bertemu, fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Masing-masing pada buang muka, pada cuek. Ada orang dianggap kagak ada orang. Ya, ketemu gitu kumpul sama teman-temannya, ada orang yang berselisih. Ya. Ada lawan yang berselisih dianggap kagak ada gitu, kagak ngelihat, kagak negor. Ya. Dan Nabi sampaikan apa? Wa khairuhuma, di antara keduanya yang paling baik yang bagaimana? Alladzi yabda'u bis salam, yang duluan ngucapin salamnya. Ya. Jadi urusan berselisih ini yang disebut dengan hajar, ya, menutup diri untuk tidak berkomunikasi kepada saudaranya yang muslim ketika terjadi perselisihan. Lebih daripada 3 hari hukumnya haram. Dan bahkan pelakunya, ya, disebutkan apa? Faman hajaro fauqa 3 famata. Tatkala ada orang yang melakukan hajar, ya, terhadap saudaranya yang muslim, ya, lebih daripada 3 hari kemudian dia mati, dakhalan nar, pasti masuk neraka dia. Ya, jangan tuh gara-gara perbedaan amaliyah, ya enggak? Gara-gara perbedaan, ya, kaifiat sholat kita beda, ya. Akhirnya memutuskan orang tuh enggak berkomunikasi lagi sama saudaranya. Ya, dulunya akrab jadi kagak akrab udah. Ya, ini kan bahaya nih. Ya, dia memutus komunikasi dengan orang-orang yang dianggap berselisih dengannya itu. Lebih daripada 3 hari, famata, kemudian meninggal dunia, dakhalan nar, masuk neraka, percuma amalan-amalannya. Ya, jadi kata hajar ini berbeda dengan kata hijrah. Walaupun asal akar katanya, ya, hijrah, hajara, yuhajir, ini akar katanya hajara, yahjuru, ya. Nah, kemudian juga ada hajar al-mal. Ya, hajrul mal. Ya, apa yang disebut dengan hajar al-mal ini? Ya, di mana seorang menahan harta untuk tidak digunakan oleh pemilik harta karena sebab tertentu. Ya, ada pemilik bande, kan kalau kita punya bande itu kan bebas dong kita menggunakan harta itu kan. Tapi ada satu peristiwa dengan sebab-sebab tertentu, harta itu ternyata ditahan. Ya, untuk tidak digunakan oleh pemiliknya. Ini kira-kira dalam kondisi yang bagaimana? Ya, pada kondisi tertentu harta seseorang dapat ditahan oleh pihak yang diberi kewenangan oleh syariat untuk menahannya kalau ternyata dalam penggunaan harta itu menyebabkan bahaya atau kerugian untuk pemilik harta atau pihak yang terkait dengannya. Contoh misalnya, ya, ada dalam hajrul mar ini disebutkan hajar untuk kemaslahatan mahjur alaih. Ya, menahan harta untuk kemaslahatan si pemilik harta itu. Ya, di mana penahanan harta ini untuk tidak digunakan oleh si pemilik harta, mahjur alaih, dalam rangka menjaga kemaslahatannya. Karena dianggap si pemiliknya belum bisa memanfaatkan harta itu. Contoh misalnya siapa? Anak yatim yang dapat warisan dari babenya. Ya, masih kecil kan? Belum balik dia. Kalau tuh bandek dikasih semua sama tuh anak itu, kacau udah. Ya enggak? Ini ada contohnya nih.
Kalau ternyata harta tersebut diberikan secara bebas digunakan oleh pemiliknya, maka tidak datang maslahat, malah mudarat yang datang atas pemilik harta itu. Di antaranya yang disebut dengan hajar al-mal ini, ya, pertama hajar harta anak kecil, tadi saya sudah sebutkan. Ada hajar hartanya orang gila. Ya, orang tuh kaya, saking kayanya gila udah. Ya, bandeknya banyak, ya. Atau ada di antara ahli waris yang kebetulan gila, dapat warisan enggak tuh? Ada nggak ahli waris yang gila dapat warisan nggak? Ada suami punya bini stres, gila bininya, nggak diceraiin, ya. Itu suami meninggal, bini yang gila tadi dapat warisan nggak? Dapat nggak? Dapat ya. Alasannya kenapa dapat? Karena masih bininya sebagai ahli waris, biar dikata gila juga. Buktinya apa kalau orang gila dapat warisan kalau dia sebagai ahli waris? Ya anak kecil saja dapat. Anak kecil sama orang gila kan pikirannya 11-12. Ya. Maka ada harta yang dimiliki sama si orang gila ini nggak mungkin dikasih uang dapat warisan 1 miliar. Ya jatah dia nih, wah ini akan mudarat. Apa hartanya bakal tidak manfaat. Disobek-sobek bisa. Dibodoh-bodohin orang bisa. Ya, nggak membawa maslahat, malah kemudaratan yang muncul. Termasuk juga harta terkait dengan orang tua yang sudah pikun tuh. Ya ditahan tuh. Ya harta yang pikun ini jangan sampai dia memberikan satu akad hibah misalnya, yang akad hibah atas orang pikun, yang dimana si pikun ini sebagai pemilik harta, dia nggak bisa menghibahkan kepada orang lain. Kenapa? Karena kepikunannya itu. Ya kadang ingat, kadang lupa, kan keder begitu kan. Makanya ditahan hartanya supaya nggak sembarangan digunakan oleh orang yang pikun ini. Termasuk juga hartanya orang idiot. Ya, orang idiot cuma butuh makan minum doang, duit dikagak ngerti. Ya, ini sehingga ditahan hartanya untuk kemaslahatan dia. Hukumnya boleh. Ya. Yang kedua hajar untuk kemaslahatan pihak yang terkait dengan mahjur alaih. Ditahan hartanya, kenapa? Karena dampaknya akan terjadi kalau nggak ditahan akan mudarat bagi pihak-pihak yang terkait. Ya, misalnya menahan harta milik mahjur alaih untuk tidak digunakan karena di situ ada hak milik orang lain di dalamnya. Ya, contohnya apa tuh? Hartanya orang yang ngalamin pailit, udah bangkrut dia, tapi dia punya hutang. Ya, dia punya hutang belum ditunaikan kepada yang berhak. Kalau dia ternyata punya aset perusahaan dia, kemudian dilelang, dapat harta hasil lelangnya itu jangan dikasih dia. Ditahan hartanya. Kenapa? Di situ ada hak orang yang punya hak piutang atas dirinya itu. Ya, ini termasuk apa? Kalau ada ahli waris yang ngutang sama emaknya. Ya, ahli waris yang berhutang sama orang tua. Ketika orang tua meninggal dunia, bandeknya dia jangan dikasih dulu. Kenapa? Di situ ada hak orang lain. Potong dulu, bayarin hutang lo tuh. Ya, jangan sampai dikasih semua. Kenapa? Karena di antara hartanya ada hak orang lain. Siapa hak orang lain? Ya ahli waris yang lain. Yang namanya hak piutang itu warisan. Anak ngutang sama babenya. Babenya meninggal, anak kudu bayar kepada siapa? Ahli warisnya. Ketika pas bagi warisan, jangan kasih dia semua. Ya, karena bandek yang dia dapat dari hasil warisan itu ada hak orang lain. Ya. Termasuk hartanya orang fasik. Nih kalau duit kita kasih sama dia nih, dia masih doyan minum, Bang. Masih doyan banting balok 6. Ya, orang-orang pada wirid di masjid, dia mirit di tempat pos ronda tuh. Ya, main judi kira-kira begitu ya. Ini kalau bandek kita kasih nih sama abang kita sama adik kita yang laki-laki, ini kacau dah. Ya, jangan-jangan dia ngebosin lagi pada minum warga di sini nih. Gara-gara banyak duit. Nah, ditahan. Ya, jangan kasih dia dulu tuh. Ya, karena kenapa? Karena akan ada kemudaratan orang-orang yang terkait dengan mahjur alaih ini. Ya. Atau hartanya orang yang sakit sekarat. Ya, ditahan supaya apa? Dia tidak menghibahkan hartanya lebih daripada 1/3 bagian. Ya, dalam kondisi ini hibah seorang yang dalam keadaan sekarat kepada ahli warisnya, itu hibahnya enggak terjadi, batal hukumnya. Karena masuknya wasiat.
Kalau wasiat kepada ahli waris hukumnya nggak boleh. Ya, ini perbedaan nih antara waris, hibah dan wasiat. Ya, jadi hibahnya seorang yang dalam keadaan sekarat kepada ahli warisnya, hibahnya batal. Karena dianggapnya wasiat. Sementara wasiat kata Nabi, la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah, ditahan hartanya supaya jangan sampai gampang aja dia ngasih itu. Dirayu-rayu sama ahli waris yang lain, mumpung babe masih hidup. Ntar kalau babe mati, ntar babe repot dah, bagi-bagi sekarang aja dah katanya. Kagak bisa tuh. Orang yang udah dalam keadaan sakit parah, yang tingkat kesembuhannya dokter berijma cuma tinggal 5-10% saja kesembuhannya, dia nggak bisa dituntut hibahnya. Nggak bisa, karena sudah masuk wasiat, apalagi sampai menghibahkan kepada ahli waris, nggak boleh dalam kondisi sakit parah. Karena sudah masuk hukumnya, kedudukannya sebagai wasiat. Ya, atau hartanya orang murtad. Orang murtad ketika Islam tegak, ya, itu disita hartanya oleh negara ketika dia divonis hukuman mati. Ya, kata Nabi apa? Man baddala dinah faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka hukumnya apa? Dipenggal kepalanya itu. Yang memenggal kepalanya siapa? Pengadilan, bukan kita. Ya, vonis kafir jatuh lewat pengadilan, dia dianggap murtad, suruh tobat 3 hari di penjara. Kalau nggak mau tobat juga, penggal kepalanya. Kenapa harus dipenggal kepalanya? Khawatir mempengaruhi keluarganya. Sudah dia sesat, menyesatkan orang, makanya ada hukuman itu. Ya, dan dia punya harta, hartanya ditahan, dimasukkan ke dalam kas baitul mal negara, menjadi milik kaum muslimin. Ya, sekarang bisa nggak begitu? Kagak bisa ya, orang mau pindah-pindah agama udah gampang aja udah. Ya, kagak ada urusan. Kenapa? Ya, negara tidak ya memberikan perhatian penuh kepada urusan agama warga negaranya. Itu yang disebut dengan paham sekulerisme, itu begitu. Memisahkan antara urusan agama dengan urusan negara. Negara urusan penguasa, agama mau urusan lu sama Tuhan lu aja. Ya, kalau lu nggak sholat nggak ada urusan sama negara, yang dosa lu sama Tuhan lu katanya. Ya, yang begini nih yang repot nih, sehingga agama ya terutama Islam ini tidak terpelihara kehormatannya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu. Ya. Nah, termasuk hajar harta istri yang tidak boleh melakukan sedekah dari harta yang dia miliki kalau itu ternyata duitnya suami. Lebih daripada sepertiga harta. Ya, ada beberapa aturan ya, ketika suami memberikan harta kepada istrinya, itu nyata-nyata tuh suami cuma suruh pegang doang tuh bini, itu nggak boleh sembarangan dia menyedekahkan lebih daripada sepertiga, nggak boleh. Ya, karenanya ditahan deh tuh, jangan kasih bini semua. Ya, khawatir dia ya memberikan kepada orang lain lebih daripada sepertiga. Kalau lebih daripada sepertiga harus izin sama suaminya. Ya, ini mazhab Al-Malikiyah ya, berpendapat kalau istri pengen bersedekah lebih daripada sepertiga dari uang suami, kudu izin. Ya. Yang ketiga, hajar az-zaujah an-nashizah. Ya, hajar ini terkait dengan wanita yang nusuz. Wanita yang durhaka sama suami. Ya, terkait dengan hubungan pasutri. Kalau istri tidak melaksanakan kewajiban kepada suami, maka suami berhak mendidik istrinya. Salah satunya adalah al-hajar fil madaji', yang menahan atau memisahkan tempat tidurnya si istri ini. Ya, kan ada istri nusuz sama suaminya. Dalam Al-Qur'an itu ada tahapannya tuh. Wallati takhafuna nusyuzahun. Ya, wanita-wanita yang kau khawatirkan ya dia tidak tunduk, nusyuzahunna, yang pertama apa? Fa'idhuhunna. Nasehatin dia. Kalau nasehatin kagak bisa juga, wahjuruhunna fil madaji'. Nah, wahjur ini ya hajar ya untuk memisahkan tempat tidurnya. Maksudnya bagaimana? Ya, tidak diberikan hak nafkah batinnya. Atau ada yang berpendapat pulangin ke orang tuanya biar tidurnya di rumah di orang tuanya aja dah. Biar ngerasa kalau nggak ada suaminya rasanya kayak apa. Mudah-mudahan bisa kembali lagi dia taat sama suami. Tapi kalau nggak taat juga, wadribuhunna, maka si suami boleh memukul si wanita yang durhaka sama suaminya ini. Ya, bentuk pukulannya yang bagaimana? Pukulannya yang tidak menyebabkan luka, nggak berdarah, nggak bengkak, nggak lebam. Jangan sampai dipukul sama suami, istri ngadu ke polisi bikin visum, kagak boleh. Dan mukulnya kepada si
istri ini niatnya mentarbiyah istri, mukulnya di mana? Jangan mukul bagian wajah. Udah nggak boleh mukul bagian wajah, nggak boleh berdarah, nggak boleh lebam, nggak boleh luka, nggak boleh bengkak-bengkak sampai berdarah, nggak boleh. Mukulnya pakai apaan ini ya? Nah, mukulnya biar gampang pakai apa? Pakai duit cepean 10 biji. Ya, lu kalau gua bilangin lu, gua lemparin tuh duit. Ya, itu tidak menyakitkan istri, tapi yang sakit dompet suami, habis duitnya. Ya, nah, ini ternyata hajar ini ya termasuk ada dalam hubungan pasutri. Ya, tatkala suami memisahkan ranjang istrinya ketika dikhawatirkan si istri ini berbuat durhaka kepada suaminya. Ya. Yang keempat, ya hajar al-muhajir ya bil ma'siyah. Di mana hajar yang keempat ini hajar untuk tidak menjalin komunikasi kepada orang-orang yang secara sengaja menampakkan perbuatan maksiatnya. Udah ketahuan tuh orang nggak bisa meninggalkan kemaksiatan dia, kita tinggalin aja dah. Gua nggak mau ngomong sama dia. Atau ada keluarga nih, kalau ngomong sama saudara baperan. Gua kalau ngomong sama dia bawaannya tegang melulu. Ya, urat-urat kepala gua kenapa tuh orang cegukan kalau diomongin. Akhirnya apa? Menahan untuk tidak menjalin komunikasi. Walaupun tidak diputus tali silaturahimnya, enggak. Ditahan aja. Kalau ngomong jangan dalam-dalam ngobrol sama dia. Kenapa? Kalau dalam ya baperan tuh orang, bisa berantem. Ya, nah ini disebut dengan apa? Ya al-hajar, ya hajar al-muhajir bil ma'siyah. Menahan untuk tidak menjalin komunikasi kepada mereka yang nyata-nyata berbuat maksiat. Ya, ini pernah terjadi, Rasulullah melarang sahabat berkomunikasi dengan 3 orang. Ada Ka'ab bin Malik, ada Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah yang mereka meninggalkan kewajiban jihad pada saat perang Tabuk. Ya, tapi tatkala mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka disitulah kaum muslimin kembali ya menjalin komunikasi dengan 3 orang yang dulu Nabi perintahkan untuk tidak berkomunikasi dengan 3 orang yang ahli maksiat ini. Ini salah satu contoh ya, bahwa di tengah-tengah keluarga kadang-kadang ada keluarga yang memang agak tambeng, agak susah. Dikasih tahu tuh, dia tampakkan kemaksiatan dia berani memutuskan tali persaudaraan sama saudaranya. Yang begini ini repot dah, kemaksiatannya itu muncul. Ya, maka menjalin komunikasi dengan orang yang begini untuk sementara waktu boleh saja. Ya, untuk tidak dijalin karena khawatir ya orang didakwahi dia ngajak debat. Ya, orang dikasih tahu dia sok tahu. Ya, padahal nggak tahu dia, dikasih tahu malah sok tahu yang begini nih. Ya, jangan sampai kemudian ya kita tetap berkomunikasi, repot udah. Kalau ada orang yang nyata-nyata melakukan kemaksiatan di hadapan mata kita. Ya, ini hal yang barangkali bagaimana Islam membedakan antara istilah hijrah dengan hajar. Walaupun asal akar katanya satu, hajaro yahjuru, ya. Sementara asal kata hijrah berasal daripada akar kata hajaro yahjuru, ya. Kemudian asal katanya hajaro yuhajir, ya. Kemudian juga terjadi perbedaan sesuai dengan konteksnya masing-masing. Baik, itu yang bisa disampaikan. Ada sesi tanya jawab? Ada. Silakan kalau ada pertanyaan 1 atau barang 2 pertanyaan. Fadhal. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Ya. Ya, orang boleh nggak sih menahan ketika terjadi komunikasi dengan orang, khawatir terjadi keributan, akhirnya dia menghindarkan diri. Ya, ada kalanya marah dibenarkan syariat. Ada kalanya marah itu wajib. Ketika marahnya seorang ayah melihat kemaksiatan terjadi di rumah tangganya. Marahnya seorang suami tatkala istrinya tidak menutup aurat. Marah itu jadi wajib. Ya, tapi kalau ada marah kagak jelas juntrungannya, hal yang kecil kemudian jadi diperbesar, yang kemudian bisa berujung kita hina di hadapan Allah, gara-gara urusan yang sepele bisa kita selesain sebenarnya. Tapi ada orang yang menjaga muruahnya. Udah dah, daripada ribut deh kita selesai. Gitu misalnya. Udah yang gini aja urusan kecil doang dah. Gitu. Udah dah, aneh maafin aja. Nah, itu boleh juga, nggak ada masalah. Ya, untuk menghindarkan mudarat yang lebih besar lagi. Kenapa? Sekarang ini orang gampang banget.
Ya, kata Nabi ada 2 orang yang aku nggak pernah melihat sebelumnya, yang ada sebagai penghuni neraka. Salah satunya apa? Ada orang yang pegang cambuk mirip ekor sapi, yang dengan cambuknya itu mukulin orang. Kiasnya apa? Orang punya senjata, Pak. Dia punya pistol, kita kagak punya. Ya, dengan pistolnya itu diintimidasi orang. Ya, kita nggak bawa golok, dia punya golok. Dengan goloknya dia mengintimidasi orang. Nah, orang model begini yang nggak pernah dilihat oleh Rasulullah SAW, yang dengan senjata yang dia punya, dia sakitin orang lain. Ya, nah kita khawatir tuh orang mentalnya goyang gitu. Dia punya senjata, lawan bicaranya nggak punya, marah memuncak, akhirnya kita bisa mati konyol ya, kehilangan nyawa gitu gara-gara didor. Ini kan kejadian tuh, ya peristiwa lagi mabok, oknum aparat gitu kan, ya akhirnya sampai nyawa orang jadi melayang. Begini yang kita hindarkan. Boleh saja, tapi ada kalanya kita marah tuh wajib. Pada saat kita melihat sebuah kemaksiatan yang kita mampu untuk melakukan pencegahan terhadap itu. Iya dong, ya marah tuh juga bisa ya. Dalam keluarga ada kemaksiatan, anak nggak sholat gitu. Ya, udah dah daripada gue ribut sama anak gue, biarin aja nggak sholat urusan. Jangan, ya kita perintahin dia sholat. Ya, kita punya kekuasaan di dalam sebuah rumah tangga. Jangan sampai kemudian ya si ayah ini kehilangan rasa cemburunya, ghirahnya hilang. Kalau ghirah suami hilang kepada istrinya, ya dia nggak cemburu kalau istrinya berbuat maksiat, ya nggak nutupin aurat, dipastikan kehormatan seorang istri bakal rusak itu. Kalau ada seorang ayah nggak ghirah, nggak cemburu sama anak-anak wanitanya yang tidak menutup aurat, demi Allah anak wanita punya kehormatan akan runtuh dia. Jadi orang-orang ini disebut dengan apa? Ya dayuth. Ya dayuth itu seorang suami yang nggak peduli dengan kemaksiatan terjadi di rumah tangganya. Maka marah itu menjadi penting. Marah karena Allah, gitu ya. Nah jadi gimana tuh untuk menghindarkan urusan cuma sepele, udahlah kita anggap selesai saja. Ini juga namanya kita memakai kaidah sadud dzara'iyah, tindakan pencegahan supaya kemudaratan lebih besar itu tidak terjadi. Ya, misalnya orang bilang, bang, ana udah ini duit motor antum anda parkir tiba-tiba hilang. Ya awalnya sih mungkin marah ya, tapi kalau kita kembali ya udah takdir aja deh. Ya takdir daripada ribut misalnya gitu ya. Walaupun memang kita agak sulit menerima keadaan kalau itu menimpa kepada kita. Ya ini boleh aja tuh, jadi menahan untuk tidak marah, dan itu juga anjuran ya. La taghdab walakal jannah, jangan kau marah kau masuk surga. Tapi marahnya kita bukan kagak boleh. Ada kemarahan yang dibolehkan ketika kemarahan melihat sebuah kemaksiatan yang kita mampu untuk menghilangkan kemaksiatan itu. Ya dengan cara-cara yang syar'i. Jangan kita didik bini dikotori dengan cara-cara yang tidak syar'i. Bini nggak sholat, disuruh sholat, bener nggak? Bener, pas lagi nggak sholat dikata-katain. Dasar monyet lu katanya. Ya, dasar binatang lu. Jangan. Ya, jangan begitu. Ya, ucapan-ucapan yang baik harus keluar daripada lisan suami. Ya, ketika kita mau memberantas kemungkaran, jangan dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang merusak ya dakwahnya kita di hadapan keluarga. Gitu kira-kira ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kita kejar dunia belum tentu dapat. Kalaupun dapat belum tentu banyak. Kalaupun banyak belum tentu puas. Kalaupun kita puas, puasnya cuma sementara saja. Maka kejarlah akhirat. Kalau kejar akhirat pasti dapat. Kalau dapat pasti banyak. Kalau banyak pasti kita puas. Kalau kita merasakan puas, puas kita selama-lamanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kepuasan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita kejar semata-mata taat pada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak bicara, banyak salah. Kalau salah saya minta maaf. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.